يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa ala alihi wa sahbihi minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku sekalian, siswa SMAN Negeri 5 Cilegon beserta dewan guru yang saya muliakan, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai karunia, nikmat, rahmat kepada kita sekalian tak henti-hentinya, sehingga kita senantiasa selalu diberikan kemampuan untuk melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita, termasuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengupas tentang ibadah kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat besar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah sebagai tanda bentuk ibadah kepada Allah dan berkurbanlah. Di ayat lain Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ketika kita berkurban, liyashhadu, maka diperintahkan oleh Allah untuk menyaksikan ibadah kurban kita, penyembelihan hewan kurban kita. Manafi'alahum, kemudian kita dapat menyaksikan betapa manfaatnya apa yang kita kurbankan. Wa yadhkuru ismallah, dan kita dianjurkan pada saat itu untuk menyebut nama-nama Allah, untuk menyebut berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya.
fi ayyamin ma'lumat, di dalam hari-hari yang telah ditentukan. Kapan hari yang ditentukan itu? Hari yang ditentukan adalah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha, kemudian ditambah 3 hari lagi yang disebut dengan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita sebagai tanda bukti keikhlasan kita beribadah kepada Allah, sebagai tanda bukti rasa syukur kita yang telah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyaksikan pula betapa bahagianya orang-orang fakir yang menerima bantuan dari kita, yang didasari oleh rasa ibadah ikhlas sebagai bukti takarub kita kepada Allah. Kemudian Allah telah memberikan berbagai macam rizki yang begitu banyak kepada kita. Maka saat itu kita menyaksikan, kita melihat orang-orang dengan bahagia menikmati, menerima hasil hewan kurban yang kita lakukan itu. Kemudian apa perintah selanjutnya? Wa yadhkurusmallah. Hari itu kita menyaksikan, kemudian kita juga hendaknya selalu menyebut nama Allah. Dengan apa? Dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Setelah kita berkurban, jangan lupa di akhir ayat Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk sedikitnya menikmati hasil dari hewan kurban kita. Fakulu minha, maka makanlah sebagian dari daging kurban kita itu. Setelah itu baru wa at'imul ba'isal fakir, maka beri makanlah orang-orang fakir. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memakan daging hewan kurban kita pribadi itu hukumnya dibolehkan berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Tapi tidak lebih dari 1/8 apa dari hewan yang kita kurban itu. Hadirin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih sejarah kurban? Sebagaimana kita yang maklumi bersama bahwa syariat ajaran Islam ini menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Seperti ibadah puasa dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Khitan juga dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian kurban. Nah, kurban ini adalah syariat yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar 40 tahun lamanya tidak dikaruniai seorang anak pun. Ketika Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah untuk diberikan karunia seorang anak, di usia 80 tahun Siti Hajar hamil, kemudian melahirkan anak dan seorang nabi pula yang bernama Nabi Ismail. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bayangkan anak dirindukan sekian puluh tahun, kemudian dilahirkan anak laki-laki yang lucu, yang ganteng, yang gagah. Kemudian anak laki-laki ganteng itu sedang tumbuh, sedang enak-enaknya kita lihat, sedang menyenangkan, sedang membahagiakan kedua orang tuanya. Tiba-tiba datang perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai bukti pengabdian Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa kaget Nabi Ibrahim. Kemudian diceritakan wahyu Allah itu kepada istrinya, "Wahai adindaku tersayang,
aku diperintahkan Allah untuk mengkorbankan Nabi Ismail. Bagaimana menurut pendapatmu? Kata Siti, sebagai istri salihah, istri seorang nabi dan rasul, kakandaku sayang, apapun yang Allah perintahkan kepadamu merupakan ajaran. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan keluarga kita. Nabi Ibrahim mendengarkan pendapat istrinya seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim masih terganjal di dalam hatinya dengan rasa sayangnya kepada Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil Ismail, kemudian menceritakan mimpinya. Kata Nabi Ibrahim, kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 12 dan 13. Wahai adindaku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bertemu dengan Allah, kemudian diperintahkan untuk menyembelih kamu, untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail menjawab, fasatajiduni insyaallahu minas solihin, minas sabirin. Fasatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Laksanakan perintah Allah. Dengan dua pendapat dari istri yang solihah, dari anak yang solih, kemudian timbul keyakinan dalam hati Nabi Ibrahim bahwa perintah menyembelihkan kurban itu benar-benar perintah dari Allah dan harus segera dilaksanakan. Kemudian dilaksanakanlah perintah ibadah kurban itu. Dengan kekuasaan dan kehebatan Allah, ketika Nabi Ismail lehernya disembelih oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Dengan seekor domba yang besar, sementara Nabi Ismail tersenyum menyaksikan sambil berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perintah ibadah kurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, barang siapa diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak berkurban, maka jangan sekali-kali engkau dekati tempat salatku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitu berat pelaksanaan ibadah kurban. Dibuktikan oleh pesan Rasul tadi bahwa ibadah kurban itu betul-betul ibadah yang sangat dianjurkan. Bukan hanya dilakukan satu kali seumur hidup, tetapi setiap tahun di hari tanggal 10 bulan Zilhijjah, 11, 12, dan 13. Bila kita diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut. Maka hendaknya kita selalu berkurban di hari-hari yang telah ditentukan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا